Doa kita tak kunjung dikabulkan. Mengapa demikian? Yuk kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Allah berkahi umurnya, Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dan keperluannya. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, dalam video ini kita belajar dengan tema ketika doa yang tak kunjung dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antara kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak pengabulan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad 3/18 dari Abu Sa'id. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Bab pertama, penyebab dan terasa tidak dikabulkan. Yang pertama, karena tergesa-gesa, terlalu cepat merasa doanya tidak terkabul, lalu berhenti berdoa. Hadis dari Muslim menjelaskan bahwa seorang hamba dianggap tergesa-gesa ketika ia berkata, saya sudah berdoa tapi tidak terkabul. Lalu ia pun putus asa dan meninggalkan doanya. Yang kedua, mengandung dosa atau memutus silaturahim. Sesuai hadis di atas, doa tidak akan dikabulkan jika berisi permintaan dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Bab kedua, 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, segera dikabulkan. Doa dikabulkan sesuai harapan atau dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, disimpan sebagai pahala. Doa tidak dikabulkan di dunia tetapi disimpan pahalanya di akhirat. Yang ketiga, dihindarkan dari keburukan. Doa tidak dikabulkan tetapi Allah menjauhkan keburukan sebandingnya yang seharusnya menimpa. Ayat Al-Quran yang relevan dengan hadis tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dan akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua, berdoa dengan berendah diri dan suara yang lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terjemahan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Yang ketiga, berdoa dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, wahai pemelihara kami, berikanlah kepada kami di dunia ini akan kebaikan, dan begitu pula di akhirat akan kebaikan. Dan lindungilah kami dari azab api neraka. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.